Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya. Fokus banget ke satu materi geologis yang menurut saya sih keren banget. Batu obsidian. Kita punya satu sumber bagus nih, semacam eksplorasi mendalam gitu tentang batu ini, dan kita akan bedah bareng-bareng. Khusus buat Anda. Nah, misi kita kali ini apa? Simple aja. Kita mau coba pahami batu vulkanik unik ini. Dari mana sih asalnya? Terus, ciri khasnya apa yang bikin beda? Dulu dipakai buat apa, sekarang buat apa? Sampai nanti kita lihat jenis-jenisnya yang ternyata, wah, lumayan beragam juga. Kami harap Anda bisa dapat gambaran utuh tapi nggak bertele-tele. Siap ya? Oke, mari kita mulai mungkin dari asal-usulnya dulu kali ya, yang katanya dramatis itu. Jadi sumber kita ini bilang obsidian itu kaca alami. Kedengarannya simple ya. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi pas pembentukannya? Kok bisa beda dari katakanlah batu gunung api lain kayak basal gitu? Apa yang bikin dia jadi kaca? Prosesnya gimana tuh? Yang paling dasar, seperti yang Anda bilang tadi, itu soal proses pendinginannya. Coba bayangin ya, ada letusan gunung api, keluar lava. Tapi lava ini kandungan silikanya, SiO2, tinggi banget. Nah, silika ini kan bahan utama pasir ya, bahan dasar buat bikin kaca juga. Oh iya, betul. Terus? Nah, lava yang panas banget dan kaya silika ini tiba-tiba keluar ketemu lingkungan yang suhunya jauh lebih rendah. Bisa udara dingin, air, mungkin salju. Nah, pertemuan ini bikin pendinginannya jadi, cepet banget, ekstrim pokoknya. Ibaratnya, lavanya kayak kaget gitu kena dingin. Saking cepetnya itu, atom-atom silika dan lainnya di lava nggak punya waktu buat nata diri. Buat bikin pola yang rapi, teratur, yang kita sebut struktur kristal itu. Jadi kayak orang lagi lari panik gitu ya, nggak sempat baris rapih. Bisa dibilang gitu analoginya. Kalau di batuan beku lain, misalnya granit, pendinginannya kan pelan-pelan, biasanya di dalam bumi, itu ngasih waktu buat atom-atomnya nyari posisi, bikin kristal mineral yang kelihatan. Tapi kalau obsidian, wah prosesnya kilat banget. Hasilnya, materi padat tapi strukturnya acak-acakan, nggak beraturan. Nah, dalam istilah geologi, ini disebut amorf. Dan struktur amorf ini secara dasar sama persis kayak struktur kaca buatan. Makanya obsidian permukaannya halus, kilapnya khas kayak pecahan kaca. Alam bikin kaca sendiri, gitu ceritanya. Wah, menarik banget ya. Jadi kuncinya di kecepatan toh. Karena amorf itu makanya kelihatan kayak kaca. Ngomongin penampilannya nih, warna hitam pekat yang elegan itu kan yang paling kita kenal ya. Kalau nyebut obsidian, pasti bayangannya batu hitam mengilap. Tapi apa cuma itu aja warnanya? Rata di dalamnya. Tapi ternyata obsidian itu lebih berwarna dari itu loh. Sedikit aja perbedaan komposisi kimia atau ada kotoran dikit, inklusi istilahnya, yang kejebak pas lava dingin, itu bisa bikin warna macam-macam. Anda bisa nemu obsidian yang hijau tua banget, coklat kayak kayu mahoni, abu-abu, bahkan ada jenis yang wah keren banget namanya rainbow obsidian. Kalau kena cahaya dari sudut pas bisa keluar warna-warni kayak pelangi. Jadi jangan kebayang hitamnya aja. Wow, ternyata lumayan luas ya spektrum warnanya. Selain warna sama kilapnya, ada satu lagi nih yang sering banget disebut di sumber kita, soal cara pecahnya. Katanya pecahannya itu tajam banget. Bisa dijelasin nggak setajam apa sih? Nah, ini salah satu sifat obsidian yang paling penting. Dampaknya besar ke sejarah manusia. Betul sekali, permukaannya memang kalau diraba halus, mengkilap, tapi obsidian ini sifatnya unik. Dia keras, tapi sekaligus rapuh banget. Istilahnya brittle. Artinya, nggak lentur sama sekali. Kalau kena tekanan atau benturan di satu titik, langsung pecah. Oke, terus pecahannya? Cara pecahnya itu khas banget, namanya fraktur konkoidal. Mungkin agak teknis ya, tapi bayangin aja permukaan bagian dalam kulit kerang. Ada pola melengkung-melengkung halus gitu kan. Nah, permukaan pecahan obsidian itu kayak gitu. Dan yang paling penting, cara pecah konkoidal ini secara alami bikin tepian yang luar biasa tajam. Luar biasa tajam. Dibandingin sama, katakanlah pisau baja zaman sekarang gitu. Nah, ini nih yang bikin kaget. Tepian pecahan obsidian itu bisa tajam sampai tingkat molekuler. Ujungnya bisa setipis beberapa molekul aja. Kalau dibandingin, ini jauh lebih tajam dari pisau bedah baja tahan karat paling bagus yang bisa kita bikin sekarang. Pisau bedah baja itu walau tajam banget, kalau dilihat pakai mikroskop masih agak bergerigi. Kalau tepian obsidian, itu bisa mulus banget sampai skala nanometer. Saking tajamnya, beberapa ahli bedah modern bahkan pernah coba pakai bilah obsidian buat operasi yang butuh sayatan super presisi. Walaupun ya, karena rapuh, penggunaannya terbatas.
Gila, setajam itu ya. Bisa ngalahin teknologi metalurgi modern soal tajamnya doang. Kalau kita tarik ke belakang nih, ke masa lalu, kayak yang Anda bilang tadi, penemuan sifat ini pasti mengubah segalanya ya buat manusia purba. Tepat sekali. Coba deh bayangin dari sudut pandang manusia purba, ribuan tahun lalu. Hidup kan keras ya, bergantung banget sama alat buat berburu, ngolah makanan, bela diri. Sebelum mereka ngerti cara manfaatin obsidian atau batu serupa kayak rijang, flint, alat mereka mungkin ya dari kayu, tulang, atau batu biasa yang kurang efektif. Terus, mereka nemu batu hitam mengkilap ini. Yang kalau dipecahin pakai teknik khusus, sekarang kita sebut knapping, bisa jadi bilah-bilah yang tajamnya bukan main. Tajamnya belum pernah mereka rasain sebelumnya. Pasti kayak nemu superpower gitu ya. Bisa dibilang gitu. Bayangin, bisa bikin alat potong yang gampang banget nyayat kulit hewan tebal, ngerok lemak, motong serat tanaman keras. Atau bikin ujung tombak sama mata panah yang jauh lebih mematikan buat berburu hewan besar. Ini kan lompatan teknologi yang revolusioner banget. Obsidian dan batu sejenis itu kayak bajanya zaman batu lah. Siapa yang bisa bikin alat dari obsidian, kemungkinan besar kelompoknya punya keunggulan buat bertahan hidup. Jadi ini bukan cuma batu biasa, ini kunci adaptasi dan mungkin juga dominasi di zaman itu. Luar biasa ya ngebayangin dampaknya. Dari cuma batu jadi teknologi canggih. Nah, sumber kita terus nunjukin ada pergeseran fungsi nih yang drastis banget. Dari alat vital buat hidup, sekarang obsidian, terutama yang bagus ya, lebih banyak kita lihat buat keindahan. Perhiasan kayak cincin, liontin, manik-manik, atau beda dekorasi patung kecil gitu. Apa sih yang bikin dihargai banget di seni sama perhiasan sekarang? Cuma karena warna hitamnya aja? Estetikanya memang tinggi, itu jelas jadi daya tarik utamanya di dunia perhiasan dan seni. Warna hitamnya yang dalam, kilapnya yang kayak kaca, itu ngasih kesan elegan, misterius, sekaligus modern. Cocok banget buat desain perhiasan minimalis atau yang rumit sekalipun. Tapi bukan cuma itu. Jenis lain kayak snowflake obsidian yang ada kontras pola putihnya itu unik banget. Atau mahogani obsidian yang ada campuran coklat kemerahan itu kan beda lagi nuansanya. Terus yang tadi rainbow atau golden sheen obsidian, kilauannya itu punya daya tarik magis yang susah ditiru. Jadi ada banyak pilihan visual sebenarnya di balik nama obsidian itu. Oke, jadi nggak cuma hitam doang ya pilihannya. Menarik. Tapi selain soal keindahan fisiknya, sumber kita juga nyinggung dimensi lain nih, soal penggunaan obsidian di konteks metafisika atau spiritual. Katanya sebagai batu pelindung, gimana tuh ceritanya bisa muncul pandangan gitu? Nah, ini lapisan makna lain yang ditambahin manusia ke batu ini, terutama di tradisi spiritualitas alternatif atau New Age. Perlu kita garis bawahi ya, ini ranah kepercayaan, bukan sains geologi. Di berbagai tradisi ini, obsidian sering dianggap punya energi pelindung yang kuat banget. Kepercayaan umumnya sih, warna hitam pekatnya itu bisa nyerap atau nolak energi negatif. Entah dari lingkungan, dari orang lain, atau bahkan dari pikiran negatif diri sendiri. Menarik juga ya. Ada lagi? Ada juga yang percaya kalau obsidian bisa bantu proses introspeksi, membawa sisi gelap atau masalah terpendam ke permukaan biar bisa dihadapi. Dipercaya juga bisa bantu nenangin pikiran, ngurangin stres, dan ngasih kejernihan mental atau rasa membumi gitu, grounding. Jadi buat sebagian orang, obsidian itu bukan cuma indah, tapi punya fungsi bersih-bersih atau jaga-jaga secara energi. Ini nunjukin gimana manusia bisa ngasih makna yang dalam ke benda alam. Contoh bagus ya, gimana satu materi alam bisa punya banyak interpretasi makna. Dari fungsi praktis, estetika, sampai spiritual. Oke, kita balik lagi ke yang lebih terukur nih. Selain perhiasan sama kepercayaan tadi, ada nggak sih kegunaan praktis lain dari obsidian di zaman modern? Mungkin di bidang ilmu pengetahuan, kayak yang tadi sempat disinggung soal arkeolog? Ada, dan ini bidang yang seru banget. Peran obsidian di arkeologi dan geologi kuarter. Ternyata, setiap aliran lava, obsidian dari gunung api yang beda, itu seringkali punya sidik jari kimia yang unik. Komposisi unsur-unsur jejaknya, trace elements, unsur yang jumlahnya dikit banget, itu bisa beda-beda dari satu sumber gunung api ke sumber lain. Oh gitu. Terus gimana arkeolog manfaatinnya? Petannya, di situs purbakala mereka bisa ambil sampel kecil. Sampel itu terus dianalisis di lab pakai teknik kayak XRF atau NAE buat nentuin komposisi kimia jejaknya secara persis. Wah, jadi kayak tes DNA buat batu gitu ya, buat nyari induknya.
Hahaha, analogi yang pas. Hasil analisis artefak ini terus dibandingin sama database komposisi kimia dari sumber-sumber obsidian alami yang udah diketahui. Kalau cocok, arkeolog bisa tahu dengan cukup yakin dari gunung api mana obsidian buat bikin alat itu diambil. Terus gunanya tahu asal batu itu apa? Nah, informasinya ini berharga banget. Bisa bantu rekonstruksi jalur perdagangan atau pertukaran barang antar kelompok manusia purba. Kita jadi tahu sejauh mana mereka jalan atau berhubungan buat dapat bahan ini. Misalnya nemu obsidian dari sumber yang jaraknya ratusan kilometer, itu nunjukin adanya mobilitas atau jaringan sosial yang luas banget zaman dulu. Selain itu, ada juga teknik penanggalan namanya obsidian hydration dating. Ini ngukur tebal lapisan hidrasi, lapisan penyerapan air yang terbentuk di permukaan obsidian yang baru pecah seiring waktu. Kalau tahu laju hidrasinya di iklim tertentu, bisa kasih perkiraan usia kapan artefak itu dibuat atau dipakai. Jadi, ya obsidian itu kayak kapsul waktu sekaligus peta kuno. Keren banget. Batu yang sama yang dipakai leluhur kita, sekarang bantu kita ngerti kehidupan mereka. Nah, tadi kan udah disinggung beberapa kali soal variasi warna dan efek optik obsidian. Sumber kita menyebutin beberapa jenis obsidian yang populer. Bisa kita rinciin dikit nggak jenis-jenisnya? Biar Anda yang dengerin punya gambaran lebih jelas. Tentu, mari kita lihat satu persatu varietas utamanya. Pertama, yang paling dasar ya, black obsidian. Ini obsidian klasik. Hitam pekat, solid, kilapnya kuat. Kalau orang mikir obsidian ya, kemungkinan besar ini yang dibayangin. Oke, yang hitam standar. Terus? Kedua, ada snowflake obsidian. Dasarnya hitam juga, tapi ada bercak-bercak atau pola putih keabu-abuan kayak kepingan salju atau bunga kecil gitu. Pola salju ini sebenarnya kristal-kristal kecil mineral silika lain, seringnya kristobalit, yang sempat mau terbentuk pas lava dingin tapi nggak jadi sempurna karena keburu dingin banget. Kontras hitam putihnya ini bikin menarik. Oke, snowflake. Lanjut. Ketiga, mahagani obsidian. Ini campuran hitam sama bercak atau garis warna coklat kemerahan, kayak kayu mahoni. Warna merahnya ini biasanya karena ada partikel oksidan besi, kayak hematit gitu, yang kejebak di dalamnya. Kesannya jadi lebih hangat. Sip, mahagani. Ada lagi? Keempat, yang sering bikin takjub, rainbow obsidian. Kalau dilihat sekilas atau di cahaya biasa, mungkin kayak hitam aja. Tapi kalau kena cahaya kuat, misalnya matahari, dari sudut yang pas, wah, itu muncul lapisan warna-warni kayak pelangi yang kayak gerak gitu kalau batunya digerakin. Efek keren ini bukan karena cat ya, tapi karena ada partikel super kecil, nanopartikel, dari magnetit yang kesusun berlapis-lapis tipis banget di dalam batu. Lapisan ini mantulin cahaya, bikin interferensi, jadilah warna pelangi itu. Wow. Dari struktur nano ya. Keren. Terakhir yang disebut di sumber kita, golden sheen obsidian. Kadang ada juga yang silver sheen. Ini mirip rainbow obsidian cara kerjanya, tapi kilaunya cenderung warna emas atau perak metalik. Penyebabnya mirip, inklusi mikroskopis, bisa gelembung gas super kecil atau partikel mineral yang kejebak berlapis-lapis dan mantulin cahaya jadi warna emas atau perak itu. Itu benar-benar luar biasa ya. Gimana proses geologi yang sama, lava dingin cepat, bisa hasilin variasi visual sekaya itu. Dari hitam legam, bercak putih, sampai mainan cahaya pelangi dan emas. Rasanya tiap jenis punya karakter sendiri ya. Ini bikin obsidian jadi jauh lebih dari sekedar batu hitam. Baiklah, setelah kita ngobrol lumayan dalam nih, coba kita tarik kesimpulan utamanya. Apa sih yang bisa Anda ambil dari pembahasan kita soal obsidian ini? Jelas ya, batu ini jauh lebih kompleks dan penuh cerita dibanding bayangan awal kita sebagai batu hitam mengkilap aja. Dia produk langsung dari proses geologi yang dahsyat, lava dingin super cepat. Secara fundamental. Dari alat penting buat bertahan hidup, perannya berubah seiring waktu. Jadi objek keindahan di seni dan perhiasan, dikasih makna spiritual sama sebagian orang. Dan sekarang malah jadi alat bantu penting buat ilmuwan, terutama arkeolog, buat ngungkap masa lalu. Melacak pergerakan manusia purba, nentuin umur situs. Ditambah lagi jenis-jenisnya yang visualnya memukau itu ya. Dari snowflake sampai rainbow. Jadi satu jenis batu aja ternyata nyimpen banyak lapisan cerita. Geologi, sejarah manusia, budaya, sains, estetika.
Lumayan banyak ya ternyata yang bisa kita gali dari fokus ke satu material alam kayak obsidian ini. Tetat. Obsidian ini contoh sempurna gimana fenomena alam ngasilin material unik, terus manusia dengan pintarnya manfaatin dan ngasih makna ke material itu sepanjang sejarah. Nah, setelah dengar semua ini, mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar. Dari semua aspek tadi, proses terbentuknya, tajamnya, penggunaan kuno dan modernnya, makna spiritual, keindahan jenis-jenisnya, mana sih aspek obsidian yang menurut Anda paling menarik atau paling bikin kaget? Dan sebagai pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Coba deh luangkan waktu sejenak, benar-benar bayangin gimana dampaknya penemuan cara manfaatin tajamnya obsidian buat nenek moyang kita. Di dunia yang belum kenal logam, nemu cara bikin alat potong dan senjata yang puluhan kali lebih tajam dari apapun, gimana itu ngubah cara berburu, cara ngolah makanan, kemampuan bikin kerajinan lain, atau mungkin bahkan struktur sosial dan konflik antar kelompok. Mikirin dampak teknologi awal ini bisa ngasih kita perspektif baru soal perjalanan inovasi manusia. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita tentang batu obsidian kali ini. Semoga Anda dapat banyak wawasan baru ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.